Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di PJJ ya teman-teman, pembelajaran jarak jauh seperti biasa kita lakukan. Nah, di sini kita seperti biasa akan melanjutkan pembelajaran tentang Microsoft Excel. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya ya teman-teman. Nah, di dalam Microsoft Excel ini sekarang kita akan menggunakan rumus dan fungsi. Oke, nah Microsoft Excel ini ya teman-teman itu mampu melakukan berbagai jenis operasi hitung. Nah, untuk mengelola dan menganalisis data. Nah, operasi hitung itu dilakukan dengan menggunakan rumus nih teman-teman. Nah, ada dua hal nih teman-teman yang selalu terlibat di dalam setiap rumusnya yang nantinya digunakan oleh Microsoft Excel, yaitu operator dan data. Nah, keterlibatan data dalam rumus itu dapat dilakukan secara langsung teman-teman maupun menggunakan bantuan acuan. Nah, selain menggunakan rumus, Microsoft Excel itu juga menggunakan fungsi. Nah, fungsi itu apa sih? Jadi, fungsi itu adalah rumus yang sudah diidentifikasikan untuk mencari nilai tertentu. Nah, dengan menggunakan data atau kumpulan data yang ada atau biasanya disebut dengan argumen. Nah, jadi fungsi itu dapat digunakan untuk membentuk perhitungan yang sederhana nih teman-teman maupun kompleks. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan rumus dan fungsi ketika kita bekerja dengan menggunakan data atau menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita menggunakan rumus. Apa sih itu rumus? Jadi rumus itu adalah persamaan-persamaan yang membentuk perhitungan, mengembalikan informasi, memanipulasi isi sel, menguji kondisi dan sebagainya teman-teman. Nah, rumus di Microsoft Excel ini itu selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Nah, teman-teman, ini dia tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan ini itu akan menginformasikan Microsoft Excel bahwa karakter-karakter selanjutnya itu merupakan rumus nih teman-teman. Nah, jadi sama dengan ini itu merupakan rumus di dalam Microsoft Excel. Oke, nah kita lanjut. Ini adalah jenis-jenis operator nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada operator aritmatika. Nah, apa sih itu operator aritmatika? Nah, operator aritmatika itu digunakan untuk membentuk operasi-operasi matematika dasar nih teman-teman, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pemangkatan dan persentase. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada tabel contoh di sini ya teman-teman, di mana itu ada simbol plus itu dioperasikan menjadi penjumlahan nih teman-teman. Contohnya ya misalkan 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 2. Atau misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4 dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya Ana ambil 8 tambah 9 sama dengan 17. Oke, nah kemudian ada garis straight itu dioperasikan menjadi sebuah pengurangan. Nah, contohnya yaitu 17 dikurang 6 sama dengan 11 hasilnya. Nah, kemudian ada perkalian yaitu dengan simbol bintang. Nah, perkalian ini ya contohnya itu seperti 7 kali 3 sama dengan 21. Oke, atau 7 kali 2 sama dengan 14. Teman-teman, oke. Nah, untuk pembagian itu garis miring ya, di mana pembagian itu misalkan 15 bagi 5 sama dengan 3. Oke, atau pemangkatan nih teman-teman. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sama dengan 3 kali 3 ya, teman-teman. Persentase. Nah, misalkan 40% itu sama dengan 0,4. Oke. Kemudian kita lanjut ke operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini teman-teman itu digunakan untuk membandingkan dua nilai. Nah, hasil perbandingan tersebut itu berupa nilai logika, yaitu true atau false. Nah, jika perbandingan bernilai benar, maka hasilnya itu adalah true. Nah, jika perbandingannya salah, maka hasilnya akan bernilai false. Oke. Ini dia contohnya teman-teman. Nah, di mana ini ada tipe perbandingan, kemudian simbol, contoh dan hasilnya teman-teman. Misalkan nih tipe perbandingannya adalah sama dengan. Nah, simbolnya adalah sama dengan ya teman-teman. Contohnya, apakah 25 itu sama dengan 10? Maka jawabannya adalah false.
karena tidak benar, bernilai salah ya teman-teman. Nah, lebih besar. Nah, apakah 25 lebih besar dari 10? Dan jawabannya adalah benar, maka hasilnya adalah true. Nah, lebih kecil dari. Nah, misalkan apakah 25 itu lebih kecil dari 10? Maka jawabannya adalah false, karena 25 itu lebih besar dari 10. Oke. Terus seperti itu. Apakah 25 itu lebih besar sama dengan 10? Maka jawabannya adalah true. Nah, seterusnya, apakah 25 lebih kecil dari sama dengan 10? Maka jawabannya false. Nah, tidak sama dengan. Apakah 25 tidak sama dengan 10? Jawabannya true, karena memang 25 itu tidak sama dengan 10. Kita lanjut ke operator acuan. Nah, operator acuan itu fungsinya yaitu untuk menggabungkan selang sel yang terlibat di dalam perhitungan nih teman-teman. Nah, Microsoft Excel itu memiliki 3 operator acuan, yaitu titik 2, koma, dan spasi. Oke, kita langsung aja lihat contohnya. Ini dia teman-teman, di mana ada simbol, arti, dan contoh. Nah, misalkan titik 2, nah artinya itu adalah sebuah operasi jangkauan yang nantinya akan menghasilkan satu acuan dari semua sel antara 2 acuan termasuk kedua acuan tersebut. Nah, contohnya misalkan A2.2 A12. Nah, itu mengacu pada semua sel melalui dari sel A sampai dengan sel A12, dari sel A2 ya sampai dengan sel A12. Nah, kemudian koma. Nah, artinya itu adalah operasi penyatuan di mana menggabungkan banyak acuan menjadi banyak acuan. Nah, contoh rumusnya yaitu adalah sum buka kurung B5.2 B15, D5.2 D15 tutup kurung. Nah, ini maksudnya yaitu adalah mengacu pada semua sel mulai dari B5 sampai dengan B15 dan dilanjutkan dengan D5 sampai dengan B15. Nah, kemudian spasi. Nah, artinya adalah operator perpotongan, di mana dia itu mengacu pada sel yang menjadi perpotongan antara 2 acuan. Nah, contohnya seperti ini untuk rumusnya, di mana buka kurung B7.2 D7 spasi C6.2 C8 dan tutup kurung. Nah, itu mengacu pada perpotongan sel antara B7 sampai dengan D7 dan sel antara C6 sampai dengan C8. Nah, di dalam kasus ini adalah C7 ya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah menginput dan mengcopy sebuah rumus nih teman-teman. Nah, pertama kan tentunya kita sudah belajar ya sebelumnya bagaimana sih cara mengoperasikan Excel, di mana kita membuka aplikasi Excel, kemudian memahami menu-menu Excel, dan kemudian kita sekarang belajar untuk menginputkan sebuah rumus gitu ya teman-teman, atau cara singkatnya, atau mengcopy dan lain sebagainya. Nah, pertama itu ketiklah rumus di sel, kemudian tekan tombol enter nih. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalkan ini ada nilai matematika dan nilai bahasa Inggris. Nah, misalkan ini Ahmad Saiful, nama peserta didiknya, yaitu nilai matematikanya 75, nilai bahasa Inggrisnya 60. Nah, kalau kita ingin berdasarkan penjumlahan, maka kita sama dengan kita klik 75 ini, terus kita pencet angka plus tambah, kemudian klik lagi nilai bahasa Inggris. Nah, itu akan menampilkan hasilnya nih teman-teman. Kemudian kita lanjut. Itu adalah rumus penjumlahan. Nah, kemudian aktifkan kembali sel tempat rumus tadi diketik teman-teman. Nah, kemudian letakkan pointer mouse di bagian sudut kanan bawah sel sampai pointer mouse berubah menjadi tanda tambah. Nah, ketika sudah ditambah maka hasilnya adalah 135 nih teman-teman. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu adalah klik dan tahan mouse ya kan, kemudian tarik sampai ke seluruh sel sampai rumus akan di-copy telah dipilih. Kemudian lepaskan mouse, rumus akan di-copy ke semua sel yang dipilih. Nah teman-teman, jadi kan tadi nilai hasilnya 1 ya teman-teman, tinggal kita pilih di ujung sini, kemudian kita tarik, tahan mouse dan lepaskan, maka akan tampil semua jumlah nilai dari matematika dan bahasa Inggris ini ketika digabungkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut.
Nah, teman-teman, coba teman-teman perhatikan deh bahwa dengan cara tersebut nih ya teman-teman, kita itu dapat membuat proses penginputan nih rumus menjadi lebih mudah ya teman-teman, meskipun ada banyak sel yang terlibat di dalam perhitungan. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan itu teman-teman ketika menggunakan rumus ya di lembar kerja, yaitu adalah Microsoft Excel itu mempunyai tingkat operasi yang lebih didahulukan nih teman-teman daripada operasi yang lainnya. Artinya, jika di dalam rumus ada beberapa operator yang digunakan dengan tingkat operasi yang berbeda, maka Microsoft Excel itu menjalankan operasi dengan tingkat yang lebih tinggi atau terlebih dahulu. Nah, ini dia adalah contoh tabelnya teman-teman. Nah, di mana tipe perbandingan dengan hasil. Nah, tipe perbandingan pertama yaitu adalah titik 2, spasi tunggal dan koma. Nah, ini adalah operator acuan. Nah, itu adalah strip, yaitu hasilnya adalah tanda negatif. Nah, persen yaitu persentase. Ya, tanda pun unta itu adalah pemangkatan. Oke, kemudian ada kali dan perkalian dan pembagian. Nah, itu adalah tipe perbandingannya ya teman-teman. Kemudian ada plus dan min, itu ada penjumlahan dan pengurangan. Dan itu penggabungan dua string teman-teman. Nah, ada sama dengan, kurang dari, besar dari, kurang dari sama dengan, besar dari sama dengan, dan tidak sama dengan perbandingan ya teman-teman. Ini dinamakan dengan perbandingan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.